Oke, selamat malam sobat IC Club. Ini masih bersama dengan saya, Ian Jaya Pangestu, dan selamat datang Mbak Fania, paguyangan yang sebenarnya Mbak Fania Banjarnegara begitu ya. Dan masih bersama juga dengan, Mas Lutfi Mas. Tentunya, di sini kita akan sharing, terkait dengan, hal-hal yang berkaitan dengan investasi saham, gitu. Investasi saham ya, investasi bukan hanya dalam saham, investasi bisa di pasar uang, bisa obligasi, bisa emas. Namun yang akan kita bahas dalam Zoom kali ini, Zoom kelas IC Club tentunya yaitu adalah yang berkaitan dengan saham. Kemudian, ketika kita membahas sebuah emiten saham, tentu kita perlu mengetahui ya, kondisi ataupun pasar itu bergerak kemana, bagaimana saat ini pasar sedang bekerja, yang sedang ramai apa, kemudian juga, yang menarik yang mana, karena, tentunya kita harus melihat sebelum memulai investasi, tentunya kita harus melihat secara gambaran besarnya dulu. Karena kita bukan membeli kucing dalam karung, yang mana kita nggak tahu bagaimana bentuk fisiknya, bagaimana apa itu hasilnya. Namun sebelum membeli sebuah produk investasi, kita sudah mengkalkulasikan itu, sudah, menghitung-hitung bagaimana, prospek ke depannya, begitu. Dan untuk saat ini, sebelum itu saya ucapkan selamat dulu kepada para holder ya, baik itu di saham CAS ya, yaitu Kardik Aero Service. Alhamdulillah yang mengikuti IC Club, kita bersama-sama sudah bahas itu di tahun 2022 ya. Sekali lagi investasi itu bukan besok kita menjadi kaya raya ya, tetapi melainkan bagaimana kita melipat gandakan aset kita, suatu saat nanti itu akan menjadi berlipat gitu. Jadi kita melihat, proyeksi, saham itu bergerak ke mana, kita melihat pasar itu bergerak ke mana. Jadi alhamdulillah salah satu saham kita, CAS, ya, itu sudah naik, mungkin alhamdulillah sudah 50%-an, ya, 50%-an jika teman-teman itu mengikuti, Zoom kelas IC Club sejak tahun 2022, begitu. Kemudian, itu yang sedang naik ya, itu sedang ongoing dan saya juga ucapkan selamat karena ini kita sudah lama tidak Zoom ya, kita biasanya live di IG IC Club, ini sudah lama tidak di Zoom. Mungkin sudah berapa bulan, Mas Lutfi? Sepertinya 3 ya? 2? Iya, Hampir kayaknya iya lama. iya, hampir 2 bulan Ya, ya? 2 bulanan ya mungkin ya? ya. Iya makanya, Akhir tuh bahas ini, akhir Zoom itu bahas TPM apa ya, Bang? oh iya Cuman bahas TPM. bahas inilah secara umum gitu. Oh iya TPMA ya? Oh iya TPMA saya masih ingat. Saya juga ucapkan selamat juga TPMA. Wah, iya, akhirnya saya ingat juga. TPMA TPMA saat ini sudah, kalau kalian juga entry saat itu di mana, Itu ya. harga saham itu tidak dalam harga wajarnya, ya, itu mungkin kalian sudah, beruntung alhamdulillah sekarang 50% lebih juga alhamdulillah. Dan kalau dari kita, dari IC Club sendiri, itu memproyeksikannya masih akan jauh lebih tinggi lagi. Dan, saya harap sih sebenarnya saya berkeinginan ya, kalau berharap mungkin nanti dikira, mengharap-harap apa, berkeinginan, eee, labanya terus naik, kemudian bisa menekan, pengeluarannya, hingga nanti tembus ke proyeksi 1.000 basis poin ya. Sehingga kalau 1.000 basis poin kita sudah dinyatakan sudah 100% plus-plus alhamdulillah gitu ya. Itu adalah saham yang 100% plus-plus dari kita selain setelah dari eee, saham auto, kemudian juga juga dari saham DRMA, setelah juga dari, saham apa saya lupa itu. Kita sudah bahas semua di IC Club. Tentunya, hal-hal seperti ini kadang tidak kita langsung, repost ataupun repost lewat chat begitu ya dalam grup kami, tapi
itu kalian bisa lihat melalui Zoom kelas seperti ini, dan itu bisa dicek juga melalui YouTube kami, gitu. Karena kadang pembicaraan kita mengalir sampai kita menemukan sebuah saham yang menarik, begitu. Oke, mungkin langsung saja setelah ucapan selamat ya pada teman-teman semua yang alhamdulillah sudah profit, eee, kita lanjutkan dengan, dengan kondisi pasar di mana, pasar Cari ini gimana? Gimana Bang Lutfi? Oke, kondisi pasar di mana saat hal ini menarik, yaitu banyak, dari beberapa sentimen juga menarik, namun ada satu hal yang ini dari berita ya, mungkin saya tidak bisa tampilkan di sini. Oh, kok ini macet? Maaf, ini agak sedikit macet. Mungkin panas ya. Oke. Oh ya. Untuk harga gold sebenarnya kita sudah proyeksikan lama di mana harga gold ini masih cenderung standar. Artinya ketika kalau kalian berinvestasi di harga gold ya, di emas batangan ataupun emas murni, itu harganya kemungkinan sudah tidak akan turun lagi. Ya, kemungkinan kalau menurut saya masih harga standar, tapi naiknya juga akan perlahan. Sehingga yang akan sangat berpengaruh di sini itu adalah saham-saham pertambangannya, ya. Saham-saham pertambangan juga akan ikut menyesuaikan dengan, kondisi pasar. Pasar gold itu sendiri masih dalam kondisi stagnan. Jadi, bagi teman-teman yang memiliki saham saham di bidang pertambangan, ya, tentunya jangan berharap terlalu lebih, di mana saat kondisi pasar seperti ini harus, kalian berharap saham kalian ingin naik sampai drastis. Karena itu kan semuanya gerak berkesinambungan gitu lah. Ya, kemudian tapi ada hal yang menarik di sini. Ini mohon maaf agak sedikit macet, entah kenapa ini. Saya klik-klik untuk, oil, namun saya sudah cek tadi, di mana sektor oil memang sedang bagus ya, dan kita dan itu ada salah satu saham yang kita sudah masukkan ke dalam portofolio kita ya, yang itu sudah sering di-share, nah nih, yang sudah sering kita share di grup kita, yaitu saham, eee, BIT LS BIT ya, itu inisialnya begitu ya, inisial E, mungkin lebih enak inisial E ya. Itu kita sudah bahas, eee, bersama dengan Mas Lutfi terkait dengan harga wajarnya, kemudian terkait dengan proyeksinya, kita benar-benar mengetahui itu, sehingga kita masuk dan alhamdulillah sekarang sudah, untung cukup lumayan, di mana teman-teman kalau ingin, melihat secara historis kita beli di mana, itu tentunya kalian harus cek di video-video sebelumnya karena, baik itu di IG maupun di YouTube ya, cek video-video kita sebelumnya karena kita cukup lumayan sering membahas saham itu ya. Dan kita perlu teman-teman ingat bahwasanya ketika kita ingin membeli saham, kita harus benar-benar, ikuti stepnya. Seperti yang mungkin, tidak sama persis dengan kita, melainkan ada runtutan yang runtutan yang jelas seperti kita, di mana kita harus cari tahu dulu, "Wah, mana nih potensinya di mana ini?" Kemudian, kita cari tahu lagi proyeksi ke depan dengan pasar itu hubungannya erat atau tidak. Kemudian setelah itu kita baru cari tahu perusahaannya yang bagus mana. Setelah kita tahu cari perusahaan yang bagus mana, kita cari tahu harga wajarnya di mana. Nah, nanti bagi teman-teman juga yang ingin bertanya terkait dengan salah satu saham tertentu, silakan bertanya di, eee, grup IC Club tentunya, ataupun boleh di komentar, nanti kita akan bantu teman-teman semua untuk, untuk menganalisa suatu emiten tertentu, begitu. Dan, maaf saya belum bisa tampilkan ini, sebenarnya ada beberapa hal yang menarik di mana ada sektor yang bagus sekali, ya, sektor yang bagus sekali,
yaitu salah satunya yaitu dari saham CAS itu sendiri, ya. Dari saham CAS itu yaitu sektor pariwisata ya. Sektor pariwisata ini setelah COVID-19 selesai, ini ada kabar bagus dari Arab Saudi, di mana Arab Saudi ingin meningkatkan jumlah wisatawan wisatawan domestik ataupun wisatawan haji ya. Itu bagi bukan internasional, misalnya internasional, wisatawan internasional itu menaikkan jumlah kapasitas Kota ya. ya kuotanya. Sehingga dengan adanya peningkatan kuota itu akan ya dengan adanya peningkatan kuota haji itu akan berdampak langsung dengan bandara-bandara yang ada di sekitar. Baik itu bandara di Indonesia itu sendiri ya, karena kita akan banyak sekali ya yang menampung itu. Tidak, pemberangkatan haji itu banyak sekali. Dan ketika kuota haji ditambah, itu tentunya akan sangat berkaitan dengan erat dengan bandara, penerbangan. Ketika bandara diperbagus, kemudian sektor penerbangan ini dipermudah jalur aksesnya, ya, tentunya ini akan mempermudah juga para wisatawan untuk berkeliling atau untuk menjadi turis ataupun untuk berekreasi dimanapun. Dan salah satunya itu yang diumumkan oleh Sandiaga Uno, yaitu Menteri Menteri eh, Ekonomi Kreatif ya, yang itu berkaitan dengan pariwisata. Nah, ini sudah sedang menggaungkan silahkan datang ke Indonesia. Kemudian jalur aksesnya ini sedang dipermudah, baik itu di Pulau Komodo, baik itu jalur balik, itu sedang bagus sekali. Yang ini menjadi hal bagus untuk pariwisata di Indonesia. Dan tentunya yang berhubungan dengan pariwisata Indonesia ini menjadi hal yang menarik, begitu. Itu yang mungkin bisa saya informasikan, di mana sektor pariwisata untuk saat ini sedang menarik. Apalagi ini ya momennya itu di akhir tahun ya. Akhir tahun biasanya biasanya itu banyak sekali yang pergi berlibur. Momen Natal, momen Tahun Baru, itu adalah salah satu momen yang mungkin bagus sekali, untuk kita manfaatkan ya, dari, pasar modal kali ini, begitu. Ya, jadi momentum itu penting sekali dalam sebuah pergerakan saham. Kalau kalian beli saham A, tapi kalian tidak tahu momentumnya itu kapan, kalian akan merasa, "Loh ini saham kok tidak naik-naik? Loh ini kok saham tidak bergerak-bergerak?" Karena memang belum momentumnya naik. Sehingga yang kita perlu kita cari tahu yaitu momentumnya kapan nih, biar saham itu, terlihat eksisnya, aktifnya, begitu. Itu mungkin, sedikit yang saya jelaskan ya. Mungkin karena, eee, kita ingin lebih ada sebuah emiten sekali, yang ada satu emiten yang akan kita bahas nanti, yaitu dari, Bang Lutfi Mas, ya. Jadi mungkin untuk intro, untuk pendahuluannya seperti itu dulu, mungkin nanti akan kita lanjutkan setelah itu. Oke, ini, Bang Lutfi, saya share mulai sekarang ya. Oke, biarkan saya Iya boleh share. Bang. Oke, Aja ya. ya. Mumpung bahas pariwisata lagi. Jelas enggak ya? Oh ini lah, sebentar, saya ini dulu ya. Ya, Oh ini PDF ya? ini masih iya Pak.
Oke, silakan. Bapak. Untuk presentasi kali ini mungkin akan langsung dijelaskan oleh Bang Lutfi Mas, di mana Bang Lutfi Mas ini sudah menganalisa suatu emiten yang mungkin kita lihat menarik begitu. Namun ini sekali lagi bukan rekomendasi jual beli saham ya, untuk menjual ataupun membeli sebuah emiten saham, melainkan ini adalah sebuah informasi terkait dengan suatu saham tertentu, begitu. Silakan Bang Lutfi Mas. Ya, oke. Terima kasih yang datang juga Mbak Fani. Lama tidak bertemu ya. Lanjut ya. Ini ya, oke. Jadi sebelumnya mumpung tadi Mas Cai bahas pariwisata, jadinya kita lanjut gitu biar pas ya. Dan ini juga sifatnya sebenarnya aku pengennya sharing aja sih, sharing. Ya kita bahas santai gitu lah. Jadi bukan bermaksud apa namanya aku menyampaikan materi atau gimana gitu, tapi ya ini kita istilahnya kayak di IC itu kita nyediain data gitu ya, data-data terkait dengan analisa saham yang barangkali ini bisa jadi referensi gitu buat sama-sama kita pakai untuk apa namanya memutuskan investasi kita di saham kayak gitu. Nah, untuk Zoom malam ini tuh kita akan bahas saham PJAA ya, Pembangunan Jaya Ancol. Biar aku nggak bahasnya minyak terus gitu. Nanti dikira pom-pom sama Mbak Fani. Ya dari kemarin aku bilang Kalau itu Elsa. kan salah satu keahlian. Enggak apa-apa. Iya, betul ya. Ya, jadi kita beralih ke sektor ya, Bang ya. Ini spesialisnya Bang Jay sebenarnya sektor pariwisata. Jadi ya mumpung lagi bahas cas juga jadi pas gitu ya. Jadi saham PJA ini ya aku yakin mungkin teman-teman juga udah banyak yang paham lah ya. Jadi dia ini kayak sebenarnya badan usaha daerahnya DKI Jakarta gitu. Nah, terus kita ke profil perusahaannya dulu ya, biar kita itu ada gambaran ini perusahaan sih sebenarnya usahanya apa gitu. Terus kita tahu tuh nanti pendapatannya itu dari mana aja gitu. Mungkin boleh next Bang. Ya, untuk sekilas profil perusahaannya sih ya kurang lebih seperti ini ya. Dia itu unit usahanya ada rekreasi ya, pariwisata kayak Dufan, terus itulah Ocean Dream dan lain-lain itu. Terus dia juga ada segmen operasi di properti sama perdagangan jasa gitu. Nah, untuk kepemilikan sahamnya itu ya seperti yang tadi sempat disinggung kan dia BUMD ya. Jadi dipegang mayoritas itu dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta paling besar 72%. Nah, kemudian PT Pembangunan Jaya itu 18% dan selebihnya 10% itu retail ya masyarakat. Ya kita kalau misalnya eh, punya saham si PJA ini. Boleh next Bang lagi. Nah, untuk segmen operasinya, jadi itu ada tiga, kurang lebih ada tiga ya kalau nggak salah. Jadi yang pertama itu pariwisata. Nah, pariwisata ini ya seperti yang tadi itu ada Dufan, terus ada Ocean Dream, terus ya intinya rekreasi. Kalau misalkan teman-teman pernah ke Ancol ya, aku dulu pernah pas lagi muda, tapi kayaknya udah lupa lah. Bang Jai mungkin sering bolak-balik Jakarta atau Mbak Afan gitu, pasti ya paham lah tempat rekreasinya, terus ada wahana apa saja gitu kan. Nah, kemudian yang kedua itu ada properti tadi, jadi dia juga ya selayaknya properti pada umumnya, cuman di daerah Ancol kalau nggak salah. Jadi kayak dia jualan hunian, terus kafling-kafling kayak gitu juga. Nah, kemudian yang di segmen perdagangan kuliner, perdagangan dan jasa itu ada macam-macam sebenarnya. Kayak ada kuliner,
Jadi di Ancol itu kan ya dia nggak hanya rekreasi ya, pasti ada kayak tempat makan, terus restoran gitu kan. Terus ya mungkin ada tempat oleh-oleh yang jual merchandise, ya biasalah tempat pariwisata kan ada tempat-tempat penjualan ini ya, ikonik pariwisata gitu, merchandise pariwisata gitu. Nah itu masuknya ke situ. Ya kurang lebih 3 sih ini gambaran ininya lah ya, gambaran secara umumnya. Nah, kemudian dari 3 segmen usaha tersebut itu dari apa namanya, total kontribusi yang paling besar terhadap pendapatan di PJA itu dari segmen pariwisatanya. Jadi teman-teman bisa lihat ini ya, ini data kurang lebih 10 tahun lah ya mungkin ya, dari 2013 sampai 2000, ya ini menjelang 2023 ya, udah setengah tahun lah 2023. Nah, kalau kita perhatikan, mungkin teman-teman bisa lihat di bagian atas itu yang total pendapatan ya. Itu kan dalam miliar. Jadi itu nilainya di 2013 itu kan 1,2. 1242 itu maksudnya 1 triliun gitu, 1,2 triliun. Nah, kalau kita lihat di bawah itu kan ada kontribusi pendapatan ya, yang tiap segmen. Nah, di pariwisata itu 727 miliar gitu. Jadi memang hampir sebagian besar ya, 50% lebih lah, bahkan mungkin 70% kalau nggak salah, itu total pendapatan itu ya kontribusinya dari pariwisata gitu. Nah, kemudian baru tuh yang real estate ya, properti tadi, terus perdagangan. Nah, apa namanya? Sebenarnya kalau kita lihat sekilas itu dari pendapatan itu ya, dari 2013 sampai 2019 itu kan mayoritas di angka 1 triliunan lebih lah. Nah, kemudian di 2020 sama 2021 itu anjlok tuh jadi 400 miliar sama 2021-nya 398. Dan ya penyebabnya ya kita tahu lah ya, namanya sektor pariwisata. Kemarin ada COVID gitu ya, mobilisasi dibatasin, terus PPKM dan sebagainya, ya pasti ya sektor ini yang paling kena dampak paling besar gitu. Nah, makanya dari segi laba ini kan ada laba juga, di bawahnya ada laba bersih, terus ada EPS, itu bahkan sampai negatif ya, sampai rugi gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat di tahun 2022, kalau misalnya kita flashback ya, 2022 kuartal terakhir kalau nggak salah. Karena memang pada saat 2022 itu kalau ingat-ingat kan lah ya. Jadi sebelumnya itu ya mungkin masih ada PPKM, cuman ya tipis-tipis gitu lah. Jadi rekreasi udah buka, cuman memang ya kan dibatasin tuh, kita masih ingat ya kalau kita ke mall itu kan pakai peduli lindungi gitu ya. Kita masuk harus cek vaksin dulu, apakah vaksin 2 kali atau belum gitu kan. Terus ya dibatasi juga kapasitasnya. Jadi belum yang udah dibuka, cuman belum yang lancar-lancar banget gitulah. Nah, kemudian di akhir tahun baru benar full dibuka. Nah, 22 ini 155%. Labanya dari minus itu akhirnya bisa aktif lagi gitu 2023 sekarang ya. Boleh Bang, next lagi. Nah, ya ini tadi kontribusi pendapatan dari segmen itu paling besar dari pariwisata, kemudian yang kedua itu perdagangan dan jasa, terus yang paling paling kecil kontribusinya itu yang seperti kalau kita sektor umum juga ya kurang itu ya Bang ya. Jadi kita kan sampai memang ya sektor properti secara umum juga sedang lesu gitu, yang terlalu bergairah atau seperti apa gitu. Jadi ya kurang lebih
untuk properti si PJ gimana kalau misalnya ke slide yang sebelumnya tadi kan agak kelihatan juga tuh sebenarnya dari pendapatan per propertinya itu cenderung menurun sebenarnya gitu dibanding dengan yang pariwisata sama dagangan jasanya. Boleh lanjut lagi. Sambil minum ya. Ya, sampai sini gimana teman-teman? Barangkali ada yang mungkin mau menanggapi atau sambil ini menunggu Bang Jai, atau ada yang mau ditanya misalnya, Oh ya, mau maaf. didiskusikan lebih tepatnya ya, karena Ternyata masih di mute. Saya tadi bicara merasa tadi di mute. Ini tinggal 1 menit ya. Kita pindah Zoom oh iya ya, lagi ya. Iya, kita pindah Zoom saja biar lebih enak. Nanti barangkali ada boleh teman yang boleh. mau ngobrol juga silahkan. Sepertinya dengan link yang Oh, sama masih bisa. Dengan link yang sama masih bisa. Itu saja. Zoom recap. Oke. Kita lanjut ke part 2-nya ya. Kita lanjutkan terkait dengan pembahasan saham BCAA. Itu aja. Oke, saya stop dulu. Kita segera lanjut, kita beralih dulu ke next Zoom.